Ibu mertuaku memberiku pilihan. Hidup seperti pembantu di sini atau pergi dari rumah ini dengan kakiku sendiri. Wanita rendahan sepertimu tidak pantas berada di rumah ini. Aku hanya tersenyum tipis. Aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan rumah itu. Beberapa hari kemudian, ada 18 panggilan tak terjawab. Halo, para pembaca. Semoga Anda semua selalu sehat. Sebelum melanjutkan cerita, mohon untuk menyukai dan berlangganan, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini, karena itu akan sangat membantu perkembangan channel kami. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku ingat malam itu dengan jelas. Mungkin itu satu-satunya malam dalam hidupku di mana aku merasa sesak napas bukan karena amarah, tetapi karena akhirnya menyadari kenyataan. Jauh sebelum aku duduk di meja makan itu, mereka sudah mempersiapkan segalanya. Ruang keluarga mertuaku dipenuhi cahaya kuning dari lampu gantung. Biasanya, suasananya hangat dengan obrolan ringan, tetapi malam itu, rasanya seolah-olah setiap kursi diletakkan di posisi yang telah ditentukan. Seolah-olah mereka ingin menempatkanku tepat di tengah sorotan. Di atas meja panjang di depanku, tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan tulisan kecil di sudutnya, tertulis dokumen administrasi keluarga. Aku pikir itu dokumen biasa. Sampai aku menemukan satu kata yang membuat perutku terasa kaku, penjamin. Ibu mertuaku, Ratna, duduk dengan postur tegap dan wajah tanpa ekspresi yang sudah lama kulihat. Wajah yang terlihat ramah saat menyambut tamu, tetapi setajam pisau saat hanya ada keluarga. Malam itu, tatapannya bukan lagi tajam, melainkan seolah menghakimiku. Dia perlahan mengulurkan tangan ke amplop itu dan mengetuknya dengan ringan, seperti seseorang yang akan membentangkan bukti kesalahan seseorang. Duduk yang tegap, Maya, katanya tanpa menatapku. Suaranya berat, seolah menahan sesuatu. Sebagai keluarga, ada yang perlu kita bicarakan. Sebagai keluarga. Suara itu menusuk hatiku. Karena malam itu, tidak ada satupun raut wajah keluarga yang bisa kutemukan di wajah siapapun. Bahkan suamiku, Bagus, yang biasanya duduk merapat di sampingku, bersandar malas di sandaran kursinya dan hanya menatap meja. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih penting di sana daripada istrinya. Aku berusaha tetap tenang. Ada masalah apa, Bu? Pertanyaan sederhana itu dijawab Ratna dengan desahan panjang. Seolah-olah aku adalah sumber kegagalan yang tidak bisa ia percayai masih hidup. Masalahnya adalah kamu, katanya begitu enteng, tetapi setiap kata terasa mengirisku. Bagus melirikku sejenak lalu meminum air. Tidak ada pembelaan, bahkan tidak ada isyarat untuk menjelaskan. Padahal aku telah melunasi cicilan KPR rumah mereka selama bertahun-tahun tanpa sepatah kata pun keluhan. Bahkan setengah dari cicilan rumah yang mereka banggakan di depan keluarga besar. Aku yang diam-diam membayarnya agar Bagus bisa pamer sebagai kepala keluarga yang sukses. Ratna membuka amplop itu. Suara kertas yang bergesekan terdengar seperti pembacaan daftar kesalahanku. Rumah ini butuh orang yang berguna, bukan orang yang hanya menumpang hidup. Aku hampir tertawa. Menumpang hidup? Aku yang menanggung cicilan KPR, membayar biaya kuliah adik iparku, dan bahkan melunasi utang kartu kredit yang mereka sembunyikan. Tetapi aku menelan semua kata-kata itu. Aku tahu mereka tidak ingin berdialog. Mereka menginginkan keputusan. Bagus menimpali dengan suara pelan, seolah-olah bijaksana. Ibu hanya ingin rumah ini tertata dengan baik. Ya, kamu tahu kan? Kamu seringkali kurang. Kurang? Benar-benar konyol. Aku yang bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan, mengurus segala macam tagihan, dan bahkan mengelola tagihan kartu kredit. Bagus agar dia tidak terlihat memalukan di mata keluarganya, dan aku disebut kurang. Ratna mencondongkan tubuhnya ke arahku. Pilih. Mau jadi bagian dari rumah ini atau keluar. Sederhana dan tegas. Seperti mengusir orang asing yang masuk ke halaman. Tetapi yang membuat jantungku berhenti sejenak bukanlah ultimatum itu, melainkan ekspresi Bagus. Dia tersenyum tipis, senyum lega. Senyum seseorang yang telah menunggu saat ini, dan dari amplop itu, pandangan Bagus sejenak tertuju pada satu halaman bertuliskan surat perjanjian utang penjamin. Aku merasakan sensasi aneh merayap di tulang punggungku. Seolah-olah mereka sengaja merencanakan sesuatu.
Skenario untuk memancingku agar keluar dari rumah tanpa pertahanan dalam keadaan emosi yang meledak-ledak. Dengan begitu, mereka bisa melakukan sesuatu dengan identitasku. Kata-kata Ratna terngiang di telingaku. Kalau kamu tidak bisa mengikuti aturan keluarga ini, kamu boleh kemasi barangmu dan pergi malam ini juga. Tanpa meledak, aku berdiri dengan tenang. Justru ketenanganku tampaknya mengejutkan mereka. Baiklah, kataku lembut. Saya akan pergi. Amplop di atas meja, masih terbuka, dan sekilas aku melihat kata-kata yang seharusnya tidak kulihat. Penjamin, data pribadi, surat perjanjian. Tiba-tiba semua itu terasa seperti jebakan, bukan sekadar dokumen administrasi. Aku mengambil tasku. Suasananya sunyi, tidak ada yang menahanku. Bagus bahkan tidak berdiri, dan saat aku membuka pintu depan dan melangkah keluar, aku mendengar suara yang membuat sekujur tubuhku dingin. Bagus berbisik sangat pelan, tetapi cukup untuk kudengar sebelum pintu tertutup. Oke, besok proses. Suara itu bukan kekecewaan, bukan kebingungan, bukan pula kemarahan. Itu adalah suara lega. Seolah-olah kepergianku adalah bagian dari rencana mereka. Bagian dari rencana yang prosesnya akan dimulai besok, yang dampaknya akan terasa. Aku melangkah pergi dengan perasaan yang tak terlukiskan. Ketakutan, kemarahan, dan kecurigaan, bahwa aku baru saja menyentuh permukaan dari sesuatu yang besar dan gelap. Sesuatu yang lebih dari sekadar ultimatum keluarga. Sesuatu yang melibatkan namaku, sesuatu yang sudah mereka siapkan, sesuatu yang menunggu, tersembunyi di balik kata besok. Hari kedua setelah meninggalkan rumah itu, hidupku tenang. Bukan keheningan yang menyakitkan, melainkan keheningan yang membuat hatiku bisa bernapas. Aku tinggal sementara di sebuah kamar kos kecil milik temanku. Jauh dari drama keluarga mertuaku dan tatapan menghina yang selama bertahun-tahun membebani pundakku. Namun, kedamaian itu hanya berlangsung sampai pagi hari kedua. Pukul 06.14 pagi, ponselku bergetar. Telepon dari Bagus, aku mengabaikannya. Pukul 06.15, lagi-lagi Bagus, tidak kuangkat. Pukul 06.17, Ratna. Aku mengabaikannya. Pukul 06.20, nomor tidak dikenal. Dan selama 30 menit, puluhan panggilan masuk membanjiri, membuat notifikasi ponselku menumpuk seperti reruntuhan batu. 18 panggilan tak terjawab, dan bukan hanya keluarga. Ada juga nomor layanan yang nada suara mekanisnya sangat kukenal. Tagihan listrik Anda telah melewati batas waktu pembayaran. Auto debit gagal diproses. Peringatan terakhir pembayaran biaya kuliah, mohon konfirmasi tunggakan cicilan KPR. Saldo tidak mencukupi untuk transfer terjadwal. Aku menatap layar ponsel dengan campuran kebingungan dan ketakutan. Semua tertunggak secara bersamaan. Ini tidak mungkin kebetulan. Barulah semuanya masuk ke dalam pikiranku. Selama ini, aku diam-diam mengatur segalanya dengan cara yang nyaris tak terlihat agar Bagus bisa tampil sebagai penyelamat di depan keluarganya. Sistemnya sempurna, auto debit, transfer terjadwal, pembayaran melalui rekening pihak ketiga. Semua kuatur untuk menjaga harga dirinya. Dan karena aku pergi tanpa membawa apapun dari rumah itu, begitu aku memutus koneksi dengan rekening pribadiku, semua pembayaran otomatis itu berhenti. Semuanya runtuh hanya dalam 2 hari. Siang harinya, Bagus mengirim pesan singkat. Bukan permintaan maaf, bukan pula menanyakan kabarku. Itu adalah perintah, kembali. Urus sekarang juga. Semua orang menunggu. Aku mematikan layar, jari-jariku terasa dingin. Perintah yang dikirim olehnya, yang merasa lega saat aku pergi setelah ultimatum itu. Lagi-lagi notifikasi berbunyi. Kali ini dari adik iparku, Dewi, pesannya singkat, tetapi terasa seperti jerat. Mbak sengaja ya mau bikin kita malu, pembayaran kuliahku ditolak. Orang-orang telepon ibu. Sebelum aku sempat membalas, dia menelepon. Begitu kuangkat, suaranya meledak. Mbak, apa-apaan sih? Tadi pagi orang dari bank datang ke rumah nagih KPR. Katanya sudah nunggak 3 bulan. Mbak tahu nggak betapa malunya keluarga kami? Keluarga kami? Konyol. Selama ini yang menutupi rasa malu itu adalah aku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang bergejolak di dada. Dewi, aku sudah tidak tinggal di sana lagi. Makanya kembali, kan Mbak yang selama ini urus semua ini.
Jangan lari. Jangan bikin ibu stres. Mbak harus tanggung jawab. Aku harus tanggung jawab? Aku yang diam-diam mendanai rumah itu selama bertahun-tahun. Dan sekarang aku dituduh melarikan diri. Di dalam amarahnya, ada gema lain. Ketakutan yang belum terucap, ketakutan yang sama yang bersembunyi di balik semua telepon tadi. Mereka semua panik. Bukan karena aku pergi, tetapi karena sumber uang mereka terputus. Sementara Dewi masih memakiku tidak berguna, aku menjauhkan ponsel dari telingaku. Mereka tidak tahu bahwa semua uang yang menopang kehidupan nyaman mereka berasal dari kedua tanganku. Aku menutup telepon tanpa sepatah kata pun. Saat itu, pesan lain masuk. Dari layanan KPR rumah. Karena debitur utama tidak dapat dihubungi, kami informasikan kepada Ibu Maya sebagai pihak terkait kedua untuk melakukan konfirmasi. Aku berhenti membaca. Debitur utama. Pihak terkait kedua. Namaku. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Sesaat, malam 2 hari yang lalu kembali terlintas di benakku. Amplop koklat di atas meja, kata penjamin, dan bisikan pelan bagus. Oke, besok proses. Apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan namaku, dan mengapa semua tagihan seolah-olah hanya akan beres jika aku muncul kembali? Aku merasakan hawa dingin merambat dari leher hingga ke tulang punggung. Ini bukan sekadar masalah tagihan yang menunggak. Ada sesuatu yang mereka kejar. Sesuatu yang akan mengancam mereka jika aku tidak kembali, dan aku baru saja menyentuh permukaannya. Aku butuh kepala dingin, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Di tengah semua panggilan dan pesan makian itu, ada satu fakta yang lebih menakutkan daripada kemarahan keluarga suamiku. Namaku muncul di tempat yang seharusnya tidak ada. Sebagai penjamin, sebagai pihak terkait kedua, sebagai kontak darurat untuk tagihan yang tidak pernah ku ketahui. Pagi itu, aku memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang sudah lama diam tetapi telah menyaksikan segalanya. Ibu Sinta, seorang pengacara, teman almarhum ayahku dan satu-satunya orang yang kukenal yang bisa membaca jejak masalah sekecil apapun. Kami bertemu di kantornya yang rapi. Cahaya terang menyinari buku-buku hukum di dinding, dan aroma kopi kental memenuhi ruangan. Entah kenapa, begitu duduk di hadapannya, aku merasa seperti seorang pasien yang baru saja keluar dari zona bahaya. Jelaskan pelan-pelan, katanya. Suaranya tenang dan netral. Tidak memihak, tetapi juga tidak meremehkan penderitaanku. Aku membuka semua notifikasi, pesan, dan tangkapan layar riwayat pembayaran yang telah kulakukan. Auto debit cicilan KPR yang kuatur melalui rekeningku, transfer bulanan ke rekening kampus Dewi, hingga riwayat pelunasan utang kartu kredit yang pernah menjadi gosip di lingkungan mereka. Dan satu persatu, aku menunjukkan bukti transfer yang selama ini kusembunyikan untuk menjaga citra bagus. Ibu Sinta menatap semua bukti itu tanpa berkedip. Ibu Maya, katanya pelan. Anda sadar bahwa selama ini Anda adalah fondasi finansial keluarga itu? Mendengar orang lain mengucapkan kenyataan yang selama ini kutekan, rasanya seperti ditampar oleh kebenaran yang begitu jelas. Hubungan kalian sudah lama tidak seimbang, lanjutnya. Dia menjaga citranya sebagai kepala keluarga, dan Anda menambal semua retaknya. Aku menunduk. Saya hanya ingin Mas Bagus dihargai di depan keluarganya, saya tidak ingin dia malu. Dan sebagai imbalannya, suara Ibu Sinta sedikit meninggi. Mereka menciptakan narasi bahwa Anda adalah beban. Jantungku mencelos. Semua kata-kata hinaan yang kualami. Sindiran halus Ratna. Sarkasme Bagus. Komentar Dewi. Semuanya tiba-tiba terasa seperti kepingan puzzle yang membentuk satu gambar besar. Gambar yang jauh lebih gelap dari yang kubayangkan. Bu Sinta. Suaraku bergetar. Saya takut mereka menggunakan nama saya. Saya melihat tulisan penjamin dan tadi pihak bank bilang saya pihak terkait kedua. Ibu Sinta mengangguk. Sangat mungkin mereka sengaja mempersiapkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Anda. Dia membuka laptopnya dan dengan cepat mengetik sesuatu, lalu mengambil salah satu dokumen yang kubawa. Ini riwayat autodebit Anda, kan? Aku mengangguk. Dia membukanya. Ada angka-angka yang selama bertahun-tahun kuatur dengan rapi. Jumlahnya besar. Lebih besar dari yang kuingat. Terlalu banyak. Beberapa bahkan tidak masuk akal. Ini bukan tagihan biaya hidup biasa, kata Ibu Sinta.
Ada satu utang besar di akhir. Lihat ini, dia menunjuk baris paling bawah, tertulis nominal yang membuatku menahan napas sejenak. 5 miliar rupiah. Tunggakan atas nama Bagus. Tetapi jejak pembayaran awalnya mengarah ke rekeningku. Saya tidak pernah membayar ini. Suaraku bergetar. Saya bahkan tidak tahu ini tagihan apa. Mereka menyelipkan utang besar di antara kewajiban biaya hidup, kata Ibu Sinta tegas, dan sebagian pembayaran awalnya dibayarkan melalui rekening Anda. Entah disengaja atau seseorang menggunakan akses Anda. Aku menatap layar itu. Angka sebesar itu terasa seperti bongkahan batu yang baru saja jatuh di pundakku. Bu Sinta, kenapa semua ini meledak bersamaan begitu saya pergi? Karena, jawabnya pelan, begitu auto debit berhenti, semua jebakan yang selama ini tersembunyi menjadi terlihat. Aku terdiam. Ruangan terasa menyempit. Kepergianku dari rumah itu bukan hanya kepergianku seorang. Semua dinding yang menopang hidup mereka ikut pergi bersamaku. Dan kini, mereka panik bukan karena kehilangan menantu, melainkan karena kehilangan tiang penyangga yang selama ini mereka sembunyikan. Ibu Sinta perlahan menutup laptopnya, tatapannya tajam. Ibu Maya, mereka ingin Anda kembali. Bukan untuk berdamai, bukan untuk perdamaian. Tapi untuk mengikat Anda, karena jika Anda tidak kembali, utang 5 miliar itu akan meledak. Aku merasakan tenggorokanku kering, dan nama saya pasti sudah ada di beberapa dokumen. Ya, jawabnya tegas seperti palu. Bahkan sebelum aku sempat mencerna kata-kata itu, ponselku bergetar lagi. Nomor Bagus. Dan sebuah pesan masuk. Kembali hari ini, ada yang harus ditandatangani. Aku menatap tulisan itu lama sekali, sangat lama. Jauh di dalam perutku, sesuatu perlahan berdenyut. Bukan kecemasan, bukan pula kemarahan. Itu adalah firasat buruk. Dan firasat itu terasa seperti pintu gelap yang baru saja terbuka. Sejujurnya, setelah melihat angka 5 miliar rupiah dan jejak sebagiannya mengarah ke rekeningku, aku tidak langsung marah. Perasaan pertama yang muncul adalah hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Rasa dingin yang membuatku sadar bahwa apapun rencana keluarga Bagus, mereka telah menyiapkannya jauh sebelum malam ultimatum itu. Dan pesan dari Bagus barusan. Kembali hari ini, ada yang harus ditandatangani. Itu bukan permintaan, itu adalah jebakan yang nyaris terang-terangan. Aku duduk di hadapan Ibu Sinta, menatap layar ponsel. Dia mengelus dagunya, berkata dengan tenang namun tajam. Jika Anda kembali tanpa rencana, Anda akan dipaksa menjadi penjamin sah atas utang itu. Bukan hanya utang, tapi semua konsekuensi yang telah mereka tumpuk selama bertahun-tahun. Saya tahu. Suaraku serak. Tapi saya harus tahu sejauh mana mereka menggunakan nama saya. Anda akan tahu, jawab Ibu Sinta pelan. Tapi jangan pergi sebagai istri yang pulang ke rumah. Pergilah sebagai seseorang yang siap menarik karpet dari bawah kaki mereka. Getaran kecil muncul di dadaku, bukan keberanian, melainkan semacam kejernihan yang datang pada seseorang yang terlalu lama diam, dan akhirnya sadar harus bertindak. Aku membuka pesan Bagus dan membalas, aku akan bantu selesaikan. Tapi aku harus lihat semua datanya dulu. Kurang dari 5 menit, balasan datang. Gak usah banyak alasan, pulang saja. Nada perintah itu, nada yang menganggapku sebagai mesin pemroses perintah, bukan manusia, tetapi aku tetap membalas dengan lembut, aku takut salah tanda tangan. Kita selesaikan pelan-pelan ya, Mas. Dan disinilah sisi gelap keluarga itu terungkap. Pola tekanan halus yang selalu mereka gunakan selama bertahun-tahun segera dimulai lagi. Dari Bagus, kalau kamu keras kepala, urusan keluarga besar bisa berantakan. Dari Ratna, jangan bawa orang lain. Ini masalah keluarga kita. Kamu harus datang sendiri. Dari Dewi, Mbak, cepat pulang. Jangan bikin masalah tambah rumit. Makin Mbak tunda, situasi makin buruk. Dan tepat setelah itu, sebuah pesan suara masuk dari nomor Bagus. Aku menekan tombol putar. Di balik suara Bagus yang memaksa, terdengar suara lain di latar belakang. Suara Ratna yang membisikkan instruksi, cepat suruh dia tanda tangan. Jangan beri dia waktu berpikir. Jantungku terasa sesak. Tanda tangan. Mereka benar-benar menungguku untuk melakukannya. Dan intuisi yang selama ini kupaksa tidur akhirnya berteriak. Maya, ini bukan masalah keluarga.
Ini masalah hukum. Aku menatap Ibu Sinta, yang sepertinya sudah menduga isi pesan-pesan itu. Mereka bilang jangan bawa siapa-siapa, kataku pelan. Katanya masalah keluarga. Kenapa mereka takut saya datang dengan pendamping? Dia tersenyum miring. Karena pendamping bisa membaca trik mereka. Dan jika Anda tidak sendirian, mereka tidak bisa menekan Anda. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, ada 3 alasan mereka ingin saya kembali. Ibu Sinta mengangguk. Pertama, dia mengangkat 1 jari, mereka ingin Anda menyambungkan kembali aliran dana. Tagihan-tagihan mereka sudah diambang ledakan. Semuanya menunggu pembayaran yang selama ini Anda tangani. Kedua, lanjutnya, mereka ingin Anda menandatangani sesuatu. Dokumen administrasi keluarga itu bukan dokumen biasa. Itu adalah dokumen untuk melimpahkan beban hukum kepada Anda. Perutku terasa mengeras. Dan yang ketiga, suara Ibu Sinta merendah. Mereka ingin menjadikan Anda tameng saat utang besar itu meledak. Saat para penagih datang, mereka butuh 1 nama untuk dikedepankan. Nama saya. Bisikku. Ya, jawabnya tegas. Tanpa bantalan. Selama beberapa detik, kantor itu terasa melayang. Semua kepingan puzzle yang selama ini berserakan kini mulai menyatu. Ultimatum malam itu bukan spontanitas. Bagus tidak marah. Dia lega. Amplop koklat itu bukan dokumen biasa. Auto debit berhenti dan semua tagihan muncul bersamaan. Dan sekarang mereka berteriak memanggilku. Bukan karena rindu, bukan karena khawatir. Itu adalah kepanikan. Karena tanpaku, mereka tidak punya siapapun untuk dijadikan tameng. Ibu Sinta menatapku dengan saksama. Ibu Maya, jika Anda memutuskan untuk pergi, Anda harus siap. Mereka akan mencoba menghancurkan mental Anda agar Anda menandatangani dokumen itu tanpa sempat membacanya. Saya tahu, jawabku pelan tapi tegas. Dan jika Anda pergi tanpa strategi, Ibu Sinta mencondongkan tubuhnya, tatapannya setajam pisau. Anda kembali bukan sebagai keluarga, tapi sebagai umpan. Kata umpan menancap di benakku dengan rasa dingin yang menakutkan. Dan bahkan sebelum aku menenangkan pikiranku, ponselku bergetar lagi. Bagus, kalau hari ini kamu nggak datang, kita semua hancur. Dan itu salahmu. Salahku. Selalu salahku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tahu pasti bahwa yang benar-benar takut hancur kali ini adalah mereka. Menjelang senja, aku membuat keputusan. Aku harus kembali. Bukan sebagai menantu yang patuh, bukan pula sebagai istri yang menyerah, tapi sebagai seseorang yang sudah melihat semua kartu permainan mereka. Namun, untuk memainkan peran ini, aku harus melakukan satu hal terlebih dahulu, membuat mereka percaya bahwa aku masih Maya yang bisa mereka kendalikan. Karena orang seperti Ratna hanya akan melepas topengnya ketika merasa menang. Dan aku ingin wajah asli mereka terungkap tanpa mereka sadari sedang direkam. Malam itu, aku mengirim pesan kepada Bagus. Oke, besok aku datang. Balasan Bagus datang kurang dari semenit. Terlalu cepat. Seperti orang yang sudah menunggu di depan pintu. Bagus, kita selesaikan semuanya. Dan satu pesan singkat lagi. Jangan macam-macam, Maya. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Siapapun yang panik pasti akan membuat kesalahan. Dan keluarganya sudah memasuki tahap panik yang tidak bisa disembunyikan lagi. Tak lama kemudian, ponselku bergetar lagi. Pesan suara dari Ratna. Suara yang nyaris tidak pernah lembut padaku itu kini terdengar manis seperti madu yang dipaksakan. Besok datang ya. Sayang, ibu hanya ingin semuanya baik-baik lagi. Kamu pasti lelah kan? Datang saja. Kita bicara baik-baik. Aku memejamkan mata sejenak. Suara lembut itu justru menusuk lebih tajam daripada makian. Aku tahu Ratna hanya punya 2 mode, diktator dingin atau racun manis. Dan rasa manis malam itu bukanlah ketulusan. Itu adalah umpan, manis sekali, gumam Ibu Sinta, yang ikut mendengarkan pesan itu di hadapanku. Biasanya, manipulasi mencapai puncaknya sesaat sebelum menjebak targetnya. Aku mengangguk, Bu Sinta, mari kita siapkan semuanya. Dia mengeluarkan 2 benda dari tasnya. Sebuah alat perekam kecil yang bisa disembunyikan di saku dan sebuah aplikasi terhubung yang bisa memantaumu dari jarak jauh dengan fitur keamanan otomatis. Anda tidak pergi sendiri, katanya.
Ada saya, tim saya, dan bukti-bukti yang sudah mulai kita kumpulkan, jadikan rumah itu sebagai lokasi, tapi kita tentukan titik rekam yang aman. Aku menatap benda-benda itu lama sekali. Satu sisi tubuhku masih diselimuti bayang-bayang luka emosional yang mereka tumpuk selama bertahun-tahun. Tapi sisi lain, yang lebih kuat, akhirnya terbangun. Bu Sinta, kataku pelan. Saya juga ingin menghentikan auto-debet secara bertahap, agar tekanan mereka lebih terlihat. Ibu Sinta tersenyum tipis, rencana yang sangat bagus. Orang yang terdesak akan bicara lebih banyak dan lebih jujur. Kami menyusun strategi hingga larut malam. Posisi di mana aku akan duduk, cara menanggapi tekanan, apa yang harus kukatakan jika mereka mulai kasar, dan kapan aku harus memberi sinyal agar tim Ibu Sinta bisa bergerak. Sebelum tidur, aku memeriksa ponsel untuk terakhir kalinya. Ada pesan baru dari Bagus, tanpa sapaan. Kamu tinggal tanda tangan saja. Setelah itu semua beres. Aku menatap layar itu lama sekali, sampai bulu kuduku meremang. Tepat. Mereka tidak membutuhkanku sebagai istri. Mereka tidak membutuhkanku sebagai keluarga. Mereka butuh tanda tanganku, dan besok mereka akan memaksanya dengan cara apapun. Aku memejamkan mata dan memeluk diriku sendiri. Dan dalam hati aku berbisik, baiklah, jika mereka ingin aku kembali, aku akan kembali. Tapi bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk menyaksikan mereka masuk ke dalam liang yang mereka gali sendiri. Di luar jendela, angin malam berhembus panjang dan dingin. Besok, semua yang selama ini mereka sembunyikan akan mulai terungkap. Dan aku akan duduk di tengah-tengahnya, berpura-pura rapuh. Dengan rencana yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan tersembunyi di balik ketenanganku. Pagi itu, udara di rumah mertuaku terasa sangat berbeda. Biasanya, rumah itu penuh dengan suara TV dan aroma masakan, tetapi hari itu hanya ada keheningan. Keheningan seperti menunggu seseorang masuk ke dalam perangkap. Aku mengetuk pintu perlahan, pintu terbuka dengan cepat, terlalu cepat, seolah-olah mereka sudah berjaga sejak subuh menanti kedatanganku. Bagus berdiri di depan, rambut berantakan, wajah tegang. Tapi matanya bukan dipenuhi kelegaan, melainkan kewaspadaan. Tatapan seseorang yang memastikan barang berharganya tidak akan kabur lagi. Masuk, katanya ketus. Aku melangkah masuk. Ratna duduk di meja ruang tengah, dengan amplop coklat di hadapannya. Amplop yang sama yang kulihat di malam ultimatum. Dia mengetuk-ngetuk permukaan amplop itu, seolah memegang kunci penjara. Dewi mengamatiku dari sofa. Wajahnya campuran antara amarah dan ketakutan. Ketakutan yang membuat lidahnya menjadi tajam. Gara-gara Mbak, keluarga kita bisa hancur, tahu nggak? Katanya. Aku berusaha tidak bereaksi. Mereka terdesak. Aku tidak boleh terpancing lebih dulu. Ratna mulai bicara. Suaranya dingin, tetapi dibuat-buat terdengar lembut. Maya, kita ini kan keluarga, jadi kalau ada masalah, kita selesaikan baik-baik. Sini duduk, aku duduk, alat perekam kecil di sakuku sudah menyala. Detak jantungku sendiri terasa berdebar di telinga. Pertama, kata Ratna sambil menatapku tajam. Kamu harus sadar diri. Hidup di rumah ini tidak gratis. Kamu juga bagian dari keluarga, harus ikut tanggung jawab. Nada bicaranya berubah. Tidak ada lagi kemanisan palsu. Topengnya lepas begitu dia merasa aku sudah kembali ke posisi semula, posisi membantu tanpa suara. Bagus duduk di samping ibunya, tersenyum tipis. Senyumnya menusuk lebih tajam daripada makian apapun. Kamu kan sudah jadi bagian dari keluarga ini, katanya seolah menasihati. Suka atau tidak suka, semua harus ditanggung bersama. Termasuk utang 5 miliar itu, tanyaku pelan. Dewi sontak berdiri, Bagus membeku, dan Ratna menghentikan tangannya yang sedang mengetuk amplop. Itu bagian dari rencana keluarga? Katanya cepat. Jangan dipikirkan macam-macam. Rencana siapa? Suaraku masih pelan, tetapi cukup untuk membuat mereka saling pandang. Dan pada saat itulah, Bagus menunjukkan warna aslinya. Yang penting namaku ada di sana, katanya dengan nada yang nyaris sombong dan kering. Untuk keamanan. Nanti ceritanya kita yang buat. Kamu tinggal tanda tangan saja. Aku menatapnya lama sekali, pria yang telah kuberikan segalanya. Waktu, tenaga, uang, rumah, bahkan harga diriku. Sekarang,
Tanpa rasa malu, dia menganggapku seperti stempel hukum yang bisa dia gunakan kapanpun dia mau. Ratna mencondongkan tubuhnya. Suaranya menusuk, "Kamu itu siapa? Tanpa rumah ini, kamu tidak akan bisa hidup, kami yang memberimu atap. Tinggal di sini, makan di sini, kamu." Aku hampir tertawa. Makan dengan makanan yang kubeli, tinggal di rumah yang setengah cicilannya kubayar, bahkan utang-utang kecil mereka kututupi tanpa ucapan terima kasih sekalipun. Bagus menatapku dengan ekspresi campuran antara jengkel dan panik. "Cepat buka surat itu dan tanda tangan. Kalau kamu keras kepala begini, masalahnya jadi tambah besar." Aku perlahan membuka amplop itu. Ada kertas-kertas yang penuh dengan tulisan rapat. Surat perjanjian penjamin, surat persetujuan pembayaran, surat pelepasan tanggung jawab. Dan di halaman terakhir, ada kolom nama. Namaku sudah diketik dengan rapi. Tanpa persetujuan, tanpa izin. "Saya tidak pernah menyetujui ini," kataku pelan tapi jelas. Ratna tertawa kecil. "Ya makanya sekarang disuruh tanda tangan." Kalimat itu, nada bicara itu bukan permintaan, bukan pula tawaran damai. Itu adalah tekanan psikologis yang selama ini mereka gunakan untuk membuatku merasa bersalah dan akhirnya tunduk. Bagus mendesah kasar. "Kamu ini benar-benar merepotkan. Kamu punya kewajiban. Kamu bagian dari keluarga ini. Kamu harus tanggung jawab." "Tanggung jawab atas apa?" tanyaku. "Atas kebiasaan kalian berutang? Atas kebiasaan kalian menutupi semua masalah?" Tapi aku tidak mengucapkan kata-kata itu. Aku menahan semuanya. Mereka harus terus bicara. Semakin banyak mereka bicara, semakin banyak bukti yang terekam. Ratna kehilangan kesabarannya. "Maya, kalau kamu menolak tanda tangan, keluarga ini hancur dan itu salahmu. Kamu akan jadi penyebab hancurnya rumah tangga Bagus." Aku sedikit menunduk, berpura-pura goyah, sesuai arahan Ibu Sinta. "Saya takut salah tanda tangan," bisikku. Bagus memukul meja dengan keras. "Tinggal tanda tangan saja. Sampai kapan mau merepotkan semua orang?" Dan tepat pada saat itu, dia memakan umpannya. Dia mencondongkan tubuhnya mendekat. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. "Dengar ya, selama ini kamu itu sudah seperti dipelihara di rumah ini. Anggap saja ini balas budi. Jadi jangan macam-macam. Yang penting namaku ada di sana. Untuk keamanan, nanti ceritanya kita yang buat." Kalimat itu, "Yang penting namaku ada di sana." Seluruh energiku terasa terkuras, sekaligus mengeras. Itu bukan sekadar tekanan. Itu adalah pengakuan. Mereka ingin menjadikanku tameng, penjamin, pion yang bisa dilempar ke depan masalah besar. Sebelum emosiku memuncak, ponsel Bagus berdering. Dia mengangkat telepon, tanpa melihat nama penelepon. Dari seberang speaker, terdengar suara berat. "Besok jam 10 pagi. Jika tidak ada dana masuk, kami akan proses sesuai prosedur." Bagus membeku di tempat. Matanya membelalak. Ratna mengeras. Dewi menutup mulutnya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari semua ini. Sesuatu yang tidak mereka ceritakan padaku. Dan aku baru saja mendengar pintu menuju kebenaran sedikit terbuka. Pukul 10 pagi lebih sedikit. Setelah ancaman proses dari penelepon misterius itu, suasana di ruang keluarga masih membeku. Bagus mondar-mandir gelisah, sementara Ratna menekan pelipisnya seperti orang yang menderita migrain karena dunianya akan runtuh. Dan Dewi terus melirik ke arahku, seolah ingin menyalahkanku tetapi takut pada kenyataan baru yang terungkap. Aku tetap duduk dengan tenang. Dari luar, mungkin aku terlihat seperti menantu yang kebingungan, tetapi di dalam pikiranku, setajam pisau yang sudah lama diasah. Satu hal yang kutahu pasti, orang yang terdesak akan membocorkan rahasia tanpa ditanya. Aku berpura-pura takut sambil menatap dokumen-dokumen itu. "Saya masih tidak mengerti. Bisa tolong jelaskan pelan-pelan?" Kalimat sederhana itu seolah membuka keran. Bagus langsung duduk di sampingku, berkata dengan suara setengah tertahan dan setengah marah. "Dengar, Maya, ini semua teknis. Nama penjamin harus ada 2. Satu aku, satu lagi kamu. Untuk keamanan. Kalau hanya namaku saja, kelihatannya aku tidak mampu secara finansial." Aku hampir tertawa. Kalau mau bicara soal kemampuan finansial,
Seharusnya namaku yang berada di urutan pertama. Ratna menyela. Dan kamu itu kan istri. Masa istri tidak mau membantu suaminya? Aku menunduk. Terus berakting. Tapi jumlahnya terlalu besar, Bu. 5 miliar. Itu untuk proyek keluarga besar? Jawab. Bagus cepat. Terlalu cepat. Tapi kamu tidak perlu pusing. Yang penting kamu tanda tangan. Proyek keluarga besar. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Aku menatap Bagus. Tapi kenapa saya tidak pernah dengar soal ini? Dewi ikut campur. Nada bicaranya ketus, tetapi bergetar. Mbak kan gampang panik. Makanya ibu sama Mas Bagus tidak bilang. Kalau dikasih tahu, Mbak malah bikin tambah repot. Itu adalah jawaban yang payah. Terlalu emosional, terlalu jujur. Aku berpura-pura menelan ludah, jadi semua pembayaran yang saya lakukan selama ini untuk menutupi itu, ketiganya terdiam. Saling pandang, bingung. Dan disinilah momen emas itu datang. Ratna, dengan kesal, mendengus dan kehilangan kendali, satu kalimat meluncur tanpa sengaja. Kalau bukan karena kamu yang menyokong dana dari belakang, rumah ini sudah lama disita bank. Udara di ruangan terasa berhenti, Bagus menoleh cepat dengan refleks. Bu, tapi sudah terlambat. Semuanya terekam. Aku berpura-pura kaget dan menutup mulut. Dalam hati, sesuatu meledak dengan tenang. Bukan perasaan menang, melainkan kepastian. Mereka mengakuinya, bahwa selama ini akulah yang mendanai, bahwa selama ini akulah yang menopang hidup mereka, bahwa selama ini akulah yang membuat mereka bisa berdiri angkuh di depan keluarga besar. Bagus memukul meja dengan frustrasi. Maya, dengar. Yang penting sekarang kita selesaikan ini dulu. Jam 10 besok itu bukan main-main, kalau tidak dibayar, akibatnya fatal. Akibat apa? Tanyaku lembut. Kalian tidak pernah menjelaskan dengan benar. Bagus tampak cemas. Ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan. Sesuatu yang lebih mengerikan dari angka 5 miliar. Sudah kubilang kamu tidak akan mengerti, teriaknya tajam. Ini urusan bisnis laki-laki. Kamu tidak usah ikut campur. Ratna dengan cepat mengangguk, menambahkan. Kamu tinggal tanda tangan saja, biar semuanya lancar. Kamu tidak maukan keluarga ini hancur? Hancur? Keluarga ini sudah hancur bahkan tanpa aku. Aku perlahan memutar mata. Berusaha terlihat takut. Kalau saya tanda tangan, nanti saya yang kena getahnya. Kan? Itu hanya formalitas. Bagus tertawa sinis. Untuk keamanan. Seharusnya aku membiarkan kalimat itu berlalu. Tapi aku sengaja melempar umpan lagi. Keamanan? Keamanan untuk siapa? Untuk pertama kalinya, tidak ada yang menjawab. Hanya keheningan yang menyelimuti ruang keluarga seperti selimut tebal. Tepat saat itu, saat mereka bingung mencari alasan, terdengar ketukan pelan dari luar. Dewi mengintip dari jendela, wajahnya memucat. Mas, suaranya bergetar. Orang-orang itu datang lagi. Bagus meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Sebuah notifikasi masuk. Dia membaca pesannya, dan wajahnya runtuh. Peringatan kedua. Besok jam 10 pagi, kami akan proses sesuai prosedur. Kalimat itu seperti palu yang menghancurkan sisa harga diri mereka. Aku duduk diam, membiarkan mereka tenggelam dalam ketakutan yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Dan tepat saat Bagus hendak mengumpat, ponselku bergetar. Peneleponnya adalah Ibu Sinta. Pesannya singkat. Ibu Maya. Semuanya cocok. Saya menemukan jejaknya. Mereka bukan hanya berutang. Mereka melakukan penggelapan. Bukti terlampir di bawah. Aku membeku. Bukan karena kaget, melainkan karena aku tahu bahwa papan permainan ini baru saja berubah. Dan mereka tidak menyadarinya. Lubang yang mereka gali untukku kini menganga di bawah kaki mereka sendiri. Setelah pesan dari Ibu Sinta masuk, aku tahu satu hal dengan pasti, aku tidak lagi sendirian. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka sekarang bukan lagi luka, melainkan bukti. Dan bukti itu perlahan akan menjadi palu yang tidak bisa mereka hindari. Siang itu, aku kembali ke tempat tinggalku sementara. Begitu pintu tertutup, ponselku meledak dengan notifikasi dari grup WhatsApp keluarga besar Bagus. Biasanya, grup itu hanya ramai saat hari raya, atau ketika Ratna ingin pamer kesuksesan anaknya. Tapi kali ini,
Suasananya berbeda. Pesan-pesan itu bukan memuji Bagus atau keluarga mereka, melainkan bertanya dengan nada curiga. Benar nggak sih ada debt collector datang ke rumah kalian? Katanya uang kuliah Dewi nunggak 3 bulan, ini beneran? Listrik sampai diputus? Bagus, ada apa? Bisnismu lancar kan? Dan ada satu pesan yang membuatku berhenti. Baru tahu kalau rumah itu selama ini yang bayar Mbak Maya. Waktu terasa berhenti. Aku menatap layar itu lama sekali. Akhirnya, potongan-potongan yang selama ini kujaga rapat pembayaran bulanan, transfer tengah malam, cicilan KPR yang tidak ada yang tahu semuanya mulai terungkap, dan mereka panik. Bukan hanya Bagus dan Ratna, tetapi seluruh keluarga besar yang selama ini memuji ilusi mereka. Beberapa menit kemudian, telepon dari Ibu Sinta masuk. Ibu Maya, sudah lihat grup keluarga besar suami Anda? Suaranya tenang, tetapi ada nada puas. Mereka sedang jatuh bebas sekarang. Dan itu bukan karena Anda, tetapi karena kebenaran mulai terungkap. Aku mendesah pelan. Ini baru permulaan, kan? Baru permulaan, jawabnya. Saya sudah mengirimkan bukti-bukti transfer yang Anda berikan. Sekarang mereka tidak bisa lagi menyangkal. Beban sosialnya sudah berbalik. Ironis, ya. Orang-orang yang menuduh Anda sebagai beban, sekarang harus menjelaskan kenapa mereka hidup dari uang Anda. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti luka lama akhirnya bisa bernapas. Tapi ceritanya belum selesai. 10 menit kemudian, Bagus meneleponku dengan suara bingung. Kamu ngomong apa saja ke keluarga besar? Kenapa kamu menyebarkan aib keluarga kita? Dia terengah-engah. Bukan marah, tapi putus asa. Suara orang yang kehilangan tiang terakhir untuk menopang kebohongannya. Aku tidak bilang apa-apa, jawabku datar. Mungkin mereka baru melihat bukti yang selama ini kalian sembunyikan. Terdengar suara sesuatu jatuh di seberang sana. Gelas atau piring. Ratna merebut telepon. Maya, kamu keterlaluan ya? Cicilan rumah, uangmu, semuanya jadi ketahuan. Dia berhenti. Kenyataan menamparnya. Dia nyaris mengucapkan kalimat yang paling dalam dia sembunyikan. Bahwa aku yang menopang hidup mereka. Tapi sudah terlambat. Kerusakannya sudah terjadi. Saya hanya menjelaskan fakta, kataku dingin. Selama ini kalian menciptakan cerita bahwa Mas Bagus sukses dan saya adalah beban. Tapi sekarang semua orang tahu siapa yang sebenarnya menopang segalanya. Hening panjang. Keheningan yang seolah-olah rumah itu sedang retak dari dalam. Bagus bicara lagi. Suaranya lebih rendah, lebih memohon dari sebelumnya. Maya, tolong, kali ini saja bantu kami. Kalau masalah ini selesai, aku janji, kita bisa mulai lagi. Aku bisa perbaiki semuanya. Terdengar langkah kaki tergesa-gesa, pintu dibanting. Seseorang menangis. Mungkin Dewi. Rumah itu benar-benar panik. Tapi yang paling membuatku yakin mereka berada di ujung tanduk adalah kalimat berikutnya. Proyeknya gagal. Aku mencoba menutupinya dengan bantuanmu. Kupikir bisa cepat balik modal. Tapi aku berhenti mendengarkan. Karena saat itu, sebuah pesan masuk dari Ibu Sinta. Ibu Maya. Saya menemukan sesuatu yang penting. Rumah yang mereka banggakan itu tidak sepenuhnya aman bagi mereka. Aku menelan ludah. Maksudnya? Dalam beberapa detik, dia mengirim foto selembar dokumen yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah klausul khusus yang menyatakan bahwa jika debitur utama tidak memenuhi 50% dari angsuran sejak awal, maka kepemilikan residensial dapat ditinjau ulang jika terjadi tunggakan. Aku menatap dokumen itu lama sekali. Setengah dari cicilan KPR itu, aku yang bayar. Diam-diam, tanpa nama. Dan sekarang, tanpa dukunganku, rumah itu bisa ditinjau ulang. Bu Sinta, suaraku tercekat, apakah ini berarti? Benar, jawabnya tegas. Jika Anda secara resmi menghentikan dukungan, rumah itu tidak lagi aman bagi mereka. Dan mereka tahu itu. Punggungku merinding. Bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, kekuatan ada di tanganku. Dan mereka tahu itu. Tahu betul. Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Pesan dari Ratna. Maya, datang sekarang juga. Kita bicara baik-baik. Jangan libatkan orang lain. Jangan buat kita tambah malu.
Kalimat berikutnya membuat hatiku terasa sangat tenang. Tolong, jangan ambil rumah ini dari kami. Aku tahu, pada saat itu aku tahu, mereka tidak lagi takut padaku sebagai menantu. Mereka takut padaku sebagai orang yang bisa meruntuhkan seluruh ilusi mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa bersalah. Aku merasa adil. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar kos sempit tempatku tinggal sementara. Lampu kecil di sudut memancarkan cahaya hangat, tetapi udara terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang akan datang. Bukan ketakutan, melainkan penantian. Semuanya sudah mulai bergerak. Benang kusut yang mereka sembunyikan selama bertahun-tahun kini mulai menjerat leher mereka sendiri, tapi satu hal masih belum jelas. Siapa penelepon tadi? Siapa yang mengirim ancaman proses jam 10 pagi besok? Dan mengapa Bagus terlihat seperti orang yang sedang menutup pintu terakhir menuju kehancuran? Sebelum aku menemukan jawabannya, sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. Besok jam 9 pagi, datang ke kantor asosiasi pengusaha. Jangan datang sendiri. Aku menyipitkan mata. Nada pesannya formal. Bukan penagihan, bukan ancaman, seperti undangan dari seseorang yang tahu sesuatu. Aku segera menghubungi Ibu Sinta. Begitu mendengar detailnya, dia berkata pelan, "Itu bukan penagih utang. Ini masalah yang lebih besar." Lebih besar? Bagus dan keluarganya bukan hanya punya masalah tagihan. Ada jejak penggelapan di dalam bisnis yang mereka klaim. Jejak yang dilakukan oleh Bagus sendiri. Dan dampaknya sudah sampai ke asosiasi bisnis, tempat dia mencari kerjasama. Aku terdiam. Tubuhku sedikit condong ke depan. Jadi ancaman itu bukan sekadar masalah uang. Benar, jawab Ibu Sinta tegas. Itu masalah integritas bisnis, penyalahgunaan dana, dan laporan palsu yang disamarkan dengan dukungan keluarga. Mereka menggunakan nama Anda sebagai tameng agar laporan Bagus terlihat stabil. Namaku, lagi-lagi namaku. Aku merasakan sesuatu luruh di dalam dada. Di antara amarah, kesedihan, dan kelegaan. Setidaknya sekarang aku tahu bahwa mereka tidak menjebakku secara spontan. Jauh sebelum ini terjadi, mereka sudah menunggu aku untuk hancur. Dan besok, semuanya akan terungkap. Pagi itu, aku pergi bersama Ibu Sinta. Gedung asosiasi pengusaha berdiri kokoh. Kaca beningnya memantulkan sinar matahari seperti bilah pisau. Di dalam, penuh dengan orang-orang berjas, meja rapat panjang, aroma kopi, dan bisikan pertemuan. Suasana yang sangat berbeda dengan rumah mertuaku yang kacau balau semalam. Kami diantar ke sebuah ruang rapat kecil sebelum pertemuan besar. Tak lama, pintu terbuka. Seorang pria masuk, tinggi, rapi, dan wajahnya tegas. Dia menyapa Ibu Sinta terlebih dahulu, lalu menatapku dengan senyum sopan namun menilai. "Ibu Maya, saya Hermawan, direktur asosiasi ini dan penanggung jawab proyek yang diajukan oleh Bapak Bagus." Hermawan. Nama itu beberapa kali muncul di pesan Bagus dan Ratna. Mereka menyebutnya sebagai pemimpin berpengaruh, pintu terakhir menuju kesuksesan, orang yang mereka kira bisa menyelamatkan mereka. Tapi begitu melihat tatapan Direktur Hermawan, aku langsung tahu bahwa mereka telah menekan orang yang salah. Dia menatapku dengan sedikit keterkejutan. "Saya sudah membaca data Anda, Ibu Maya." Aku membeku. "Data saya?" "Ya." Direktur Hermawan mendorong tablet di hadapannya. "Ada riwayat transfer konsisten dalam jumlah besar. Nama Anda tercatat sebagai penyokong dana, tetapi tidak terdaftar dalam struktur bisnis apapun." Aku menelan ludah. Direktur Hermawan melanjutkan dengan suara datar namun tegas. "Ibu Maya, Anda tidak terlibat dalam proyek Bapak Bagus. Tetapi laporan mereka seolah-olah menggambarkan Anda sebagai penyedia modal keluarga. Ini adalah pemalsuan." Aku merasakan Ibu Sinta menegakkan punggungnya, bersiap untuk apa yang akan datang. "Dan alasan kami memanggil Anda," Direktur Hermawan menarik napas panjang, "adalah karena Bapak Bagus mengajukan perpanjangan kerjasama dengan menggunakan nama Anda sebagai penjamin pribadi." Kakiku terasa lemas. Penjamin pribadi. Itu adalah istilah hukum untuk ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas utang dan kerugian. Direktur Hermawan mengangguk. "Tanpa persetujuan Anda." "Itu bukan kalimat. Itu adalah vonis." Aku menutup mulut dengan telapak tangan.
Seluruh tubuhku bergetar halus. Bukan karena takut, melainkan karena amarah yang begitu lama terpendam akhirnya menemukan sasarannya. Direktur Hermawan menatapku, bukan dengan tatapan meremehkan seperti Bagus, tetapi dengan tatapan hormat, dan melanjutkan. Saya ingin Anda tahu, saya dan tim asosiasi sudah menolak proposal mereka. Bapak Bagus telah menyembunyikan risiko, memalsukan stabilitas, dan menggunakan nama Anda tanpa izin. Di seberang kaca ruang rapat, aku bisa melihat Bagus, Ratna, dan Dewi duduk di ruang tunggu. Bagus terus memegangi kepalanya. Ratna tampak mengelap keringat. Dewi menangis kecil. Mereka benar-benar mengira Direktur Hermawan akan menjadi penyelamat. Tapi Direktur Hermawan menutup semua pintu itu dengan satu kalimat. Kerja sama dibatalkan. Mulai hari ini, akses kalian diblokir. Aku belum pernah melihat hukuman yang lebih senyap dan lebih tepat sasaran dari itu. Direktur Hermawan kemudian menatapku. Nada suaranya menjadi lebih hangat. Saya ingin mengatakan satu hal. Kami tahu Anda bukan sekadar istri yang menumpang hidup. Anda adalah seseorang yang membangun, bekerja, menyelesaikan masalah, namun tetap diam demi menjaga harga diri orang lain. Mataku terasa panas. Untuk pertama kalinya, seseorang melihatku apa adanya. Dan karena itulah, lanjutnya, kami akan berpihak pada Anda, bukan pada mereka. Aku menunduk, menahan air mata. Dari luar, pintu ruang tunggu terbuka. Suara Ratna meninggi, mencoba memanggil Direktur Hermawan. Bagus juga berdiri dengan panik, teriakan mereka teredam oleh kaca tebal ruang rapat. Direktur Hermawan hanya menutup tabletnya dan berkata, "Ini bukan lagi masalah keluarga, Ibu Maya. Ini adalah masalah integritas Anda." Dan ketika kami keluar, tatapan Bagus ke arahku bukan lagi kemarahan atau kesombongan. Itu adalah tatapan hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak bisa mengendalikan narasi, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dia tahu, dari tatapan mataku yang kini lebih tenang dari sebelumnya, bahwa akhir dari permainan ini sudah dekat. Saat aku keluar dari gedung asosiasi bersama Ibu Sinta, aku merasa baru saja melewati sebuah pintu yang selama ini tidak berani kubuka. Bukan karena takut, bukan karena aku lemah, tapi karena selama bertahun-tahun, aku tidak pernah diberi ruang untuk melihat siapa diriku sebenarnya. Hari itu, aku melihatnya dengan jelas. Bukan menantu yang harus diam, bukan istri yang bisa ditekan, bukan pula tameng yang bisa ditarik kemana-mana. Aku adalah orang yang selama ini menopang hidup mereka. Diam-diam, tanpa pujian, tanpa pengakuan. Dan kini, akhirnya, aku melangkah keluar dari bayang-bayang itu. Siang itu, saat aku tiba di rumah mertuaku, suasananya berbeda dari biasanya. Biasanya, rumah itu penuh dengan suara tawa palsu, TV yang berisik, atau aroma masakan. Tapi hari ini, yang terdengar hanyalah suara pintu ditutup, langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan cemas. Ratna membuka pintu dengan mata bengkak. Wajahnya kuyu. Bagus berdiri di belakangnya, memegangi kepala dengan kedua tangan. Dewi duduk di sofa, memeluk lututnya sambil menangis. Saat aku masuk, mereka tidak lagi menatapku dengan pandangan menghina seperti dulu. Tidak ada lagi nada bicara atau tatapan meremehkan yang menganggapku sebagai beban, yang ada hanya ketakutan. Ketakutan yang selama ini mereka sembunyikan dengan keangkuhan. Bagus mencoba bicara lebih dulu. Kita bisa selesaikan semuanya lagi, kan? Tolong, jangan biarkan rumah ini disita. Tolong. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini, dia benar-benar diam. Ibu Sinta duduk di sampingku. Dia membuka amplop dokumen yang kini bukan lagi alat untuk menekanku, melainkan bukti yang memihakku. Dia mengeluarkan semua file rekaman, pengakuan Ratna, tekanan Bagus, dokumen yang dimanipulasi, tanda tangan palsu yang mereka siapkan, bukti bahwa aku membayar sebagian besar cicilan KPR, dan bukti bahwa namaku digunakan sebagai penjamin pribadi tanpa persetujuan. Dan setiap kali Ibu Sinta membacakan satu persatu bukti, rasanya seperti pukulan telak yang tidak bisa mereka hindari. Dewi menunduk, menutupi wajahnya. Ratna menangis, tetapi bukan tangisan penyesalan. Dia menangis karena reputasi yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping di hadapan keluarga besar. Bagus hanya menatap kosong.
seolah-olah menyaksikan dunia yang dibangunnya dari kebohongan perlahan runtuh. Setelah semuanya jelas, Ibu Sinta dengan tenang memberikan keputusan. Ada dua pilihan. Pertama, mediasi hukum. Kami akan membatalkan surat-surat palsu ini, dan Ibu Maya tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar utang atau menjadi penjamin. Atau kedua, proses hukum formal. Dengan semua bukti ini, kalian bisa dituntut atas penggelapan dan pencurian identitas. Ratna menjerit kecil, menutup mulutnya. Jangan pengadilan, Maya. Tolong, kamu kan juga keluarga. Aku menatapnya lama sekali. Wanita yang selama ini meremehkanku, menyuruhku menjadi pembantu, dan mempermalukanku di depan semua orang. Sekarang dia memohon belas kasihan yang tidak pernah dia berikan kepadaku. Bu, kataku pelan. Keluarga tidak menekan seseorang sampai hancur. Keluarga tidak menjebak menantunya dengan utang yang tidak dia buat. Keluarga tidak memakai nama orang lain sembarangan. Bagus melangkah maju setengah. Maya, aku minta maaf. Aku hanya takut. Aku tidak punya siapa-siapa. Hanya kamu yang bisa membantuku. Aku tersenyum tipis. Senyum tanpa kebencian, tanpa dendam, tetapi juga tanpa belas kasihan. Saya sudah membantu, Mas Bagus. Selama bertahun-tahun, tapi kalian tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia. Dan tanpa getaran, aku berdiri dan membuat keputusanku. Saya memilih mediasi. Tapi mulai hari ini, saya bukan lagi bagian dari rumah ini. Ratna terduduk lemas. Bagus memalingkan wajahnya, dan rumah itu, rumah yang begitu mereka banggakan, akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Bukan istana, melainkan sangkar. Bukan keluarga, melainkan penjara emosional. Beberapa minggu kemudian, proses mediasi selesai. Namaku bersih total dari dokumen utang. Autodebit dihentikan secara resmi. Semua pembayaran palsu dibatalkan. Bagus kehilangan aksesnya ke asosiasi bisnis, dan proyek mereka dihentikan total. Reputasi keluarga mereka perlahan hancur. Bukan karena aku yang menghancurkannya, tetapi karena kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Dan aku pindah ke sebuah kamar kos sederhana. Jauh dari tekanan, jauh dari rumah itu, hidupku perlahan kembali menjadi seperti yang ku kenal. Tenang, jujur, dan tidak perlu membayar harga untuk kehidupan orang lain. Malam itu, aku duduk di balkon kecil, memandangi kota yang berkelip. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ponselku sunyi. Bukan keheningan yang menyakitkan, melainkan keheningan yang terasa seperti rumah baru. Aku memeluk lutut dan menarik napas panjang. Akhirnya, selesai, atau setidaknya, begitulah pikiranku. Tepat saat aku hendak masuk, ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Kamu pikir semuanya sudah selesai? Ini baru permulaan. Aku membeku di tempat, napasku tercekat. Dan di bawah pesan teks itu, ada satu nama yang membuat seluruh tubuhku merinding. Nama seseorang yang selama ini diam-diam menikmati uangku di balik bayang-bayang. Bagus, dalam transaksi-transaksi kecil yang dulu kuanggap tidak penting. Seseorang yang tidak pernah kubayangkan terlibat. Seseorang yang kini akan muncul, menunggu gilirannya. Dan aku tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir.